Nabi Khidir menjadi salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kisahnya ditulis di dalam Al-Quran. Dituliskan, Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa dan memulai petualangan yang penuh pelajaran. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini diceritakan lengkap dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60-82. Ketika itu, Nabi Musa diketahui tengah melakukan perjalanan jauh menuju ke arah laut. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa bertemu dengan seorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang itu juga dikaruniai ilmu yang melimpah. Fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nabi Musa pun bertanya kepada orang itu yang tidak lain adalah Nabi Khidir untuk menjadi muridnya. Nabi Khidir pun menjawab bila Nabi Musa tidak akan sabar bersamanya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Yang artinya, dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa pun dimulai. Hanya saja Nabi Khidir meminta agar Nabi Musa tak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu itu. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya alasan melubangi perahu. Sebab hal itu bisa membuat penumpang di atasnya tenggelam. Nabi Khidir pun mengingatkan bahwa Nabi Musa tidak akan tahan bersamanya. Cerita Nabi Khidir selanjutnya saat ia bertemu dengan seorang anak muda dan membunuhnya. Nabi Musa pun bertanya-tanya penuh misteri alasan perbuatan mungkar itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar ketika tengah bersamanya. Mereka pun berjalan bersama kembali hingga di sebuah kota. Sesampainya, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk. Tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan membenarkannya. Melihat itu, Nabi Musa pun mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa. Nabi Khidir juga menjelaskan berbagai pelajaran yang terjadi selama perjalanan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi merupakan milik orang miskin. Sedangkan di depannya terdapat raja yang merampas setiap perahu, sehingga hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut. Kemudian, anak muda yang dibunuh merupakan seorang kafir, sementara kedua orang tuanya adalah mukmin, sehingga Nabi Khidir khawatir jikalau sang anak bisa membawa orang tuanya dalam kekafiran. Dalam kisah Nabi Khidir, ia juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak yang lebih baik kepada keluarga tersebut. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Artinya, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Terakhir, Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa perihal dinding rumah yang ia perbaiki. Menurutnya, rumah tersebut milik dua anak yatim dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Ayahnya merupakan orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghendaki agar saat dewasa dapat mengeluarkan simpanan tersebut dalam rumah yang aman. Itulah ringkasan kisah
Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Semoga kisah tersebut bisa menginspirasi kita dalam berbuat kebaikan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.